Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sarapan pagi. Jadi tema saat ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Karena memang sepertinya ada beberapa rekan-rekan yang mungkin memerlukan, yang bingung. Sebenarnya sekarang ini kan kita masih dalam masa pandemi. Jadi apa sih yang paling cocok untuk badan kita gitu kan. Jadi suplemen agar kita tetap dalam kondisi yang segar gitu. Jadi karena saat ini pandemi Covid masih ada di negara kita, bahkan di dunia, maka kita sebagai bikers juga tentunya harus perlu menjaga stamina tubuh kita agar tetap fit sehingga tidak mudah terserang penyakit. Tapi kembali bahwa penyakit itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah lah yang menyembuhkan. Nah, sekarang ini memang ada banyak, kalau bisa dilihat ini saya punya stok yang cukup banyak. Jadi memang ini sudah merupakan kebiasaan dari dulu. Memang kebiasaan kebiasaan keluarga kami setiap hari. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang paling cocok untuk jaga stamina saat ini gitu kan. Sementara di luar banyak ada suplemen beberapa brand gitu kan, ada Imbus, ada apalah dan macam-macam. Nah, sebenarnya bagaimana kalau kita milihnya apa sih gitu kan. Nah, sebenarnya kalau yang pertama hari-hari kami minum ini nih, ada madu. Nah, madu di sini macam-macam, ada madu yang ini, ada madu kelanceng ya, sebenarnya ini madu kelanceng tapi biasa di ini ya madu Trigona Mutiara. Nah, kemudian ada madu kapuk randu, kemudian ada madu yang ini madu rambutan. Ya, ini kalau untuk madu bagaimana yang asli, mendapatkan yang asli atau enggak, ini kebetulan saya selalu memesannya langsung dari si peternaknya. Ini peternaknya ada di Depok, sehingga insya Allah dengan cara memesan langsung ke si produsennya itu bisa menjaga keasliannya gitu kan. Jadi kita harus track dulu sejarahnya atau sepak terjangnya si si produsen atau peternak madu itu sendiri seperti apa, kita cari tahu. Nah, di situ maka bisa kita tentukan dari madu. Nah, yang pertama ini dulu coba kita bagaimana sih treatmentnya atau bagaimana sih pelaksanaannya. Jadi kalau kami biasanya madu ini setiap hari, setiap pagi itu kami memiliki kebiasaan satu gelas bisa di sini nih. Nah, segelas ini itu saya campur dengan separuh jeruk nipis. Nah, ini ada separuh, saya peres di sini pakai air, kemudian tambah air hangat, terus tambahkan 1-2 sendok madu. Nah, airnya tidak boleh panas karena madu ini dan jeruk nipis ini akan rusak jika dia terkena air yang mendidih gitu. Makanya jangan panas, hangat kuku aja gitu. Kemudian ini madunya bisa pakai yang rambutan, bisa juga pakai yang kapuk randu. Ini madu apa aja sih gitu kan. Nah, tapi kalau untuk madu Trigona atau kelanceng ini saya tidak pernah atau belum pernah mencampurnya dengan jeruk nipis, karena sifat si rasa atau rasanya si madu kelanceng ini ada rasa asam-asamnya gitu. Jadi mungkin kalau kita tambah dengan jeruk nipis yang ini rasanya asam, maka jadi akan sangat asam sekali. Jadi kalau saya selalu madu Trigona atau madu kelanceng ini ya saya minum biasa tambah air hangat gitu. Itu untuk treatment menggunakan madu. Nah, ini kalau bisa rutin diminum setiap pagi. Jadi setiap pagi kita minum gitu kan. Rutin, jadi kebiasaan. Jadi tidak karena hanya pandemi saja, karena memang madu adalah salah satu pengobatan yang ala tibu nabawi ala Rasulullah ya. Jadi ada 3, yaitu madu, habatus sauda, dan minyak zaitun. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, yang kedua tadi saya sebutkan habatus sauda, ini sama sifatnya juga memelihara kesehatan tubuh, melancarkan peredaran darah. Nah, ini aturannya 3 kali sehari 1-2 kapsul. Nah, kalau dari ini hadisnya sendiri bahwa habatus sauda itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit kecuali kematian.
Nah, sehingga luar biasa sekali khasiatnya untuk habatus sauda ini sendiri gitu kan. Nah ini kemudian ada propolis. Nah ini propolis. Propolis ini adalah salah satu bahan yang kalau bisa dilihat di sini mungkin terlihat ya. Nah ini digunakan oleh lebah untuk melindungi madu dan koloni lebah dari serangkaian berbagai macam mikroorganisme yaitu bakteri, virus, dan jamur. Nah ini kandungan di propolis sendiri itu ada vitamin, bioflavonoid, dan asam kafeat yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Jadi sangat bermanfaat sekali ini sebagai antibiotik alami dan tanpa efek samping yang diproduksi oleh lebah, sehingga dapat mencegah berbagai macam penyakit. Nah, cara aturan pakainya seperti apa? Nah, jadi saran penyajiannya untuk si propolis sendiri ini untuk pencegahan dilakukan 1 kali 3 tetes per hari, kemudian untuk penyakit ringan 2 kali sampai 5 tetes per hari, dan penyakit kronis 2 kali 7 tetes per hari. Nah, kalau saya kebiasaan kami, jadi kalau malam biasanya saya minum ini untuk untuk pencegahan 1 kali 3 tetes per hari gitu kan. Jadi karena propolis ini sangat berkhasiat untuk kanker alergi, TBC, tumor, hepatitis, flu dan batuk, anemia, sakit mah, wasir, demam berdarah, gangguan pencernaan, sakit kepala, diabetes, darah tinggi, darah rendah, asam urat, rematik, dan macam-macam. Jadi ini sangat luar biasa sekali nih, memang produk-produk dari lebah ini sangat banyak, dan ini kebiasaan kami. Nah ini botolnya seperti ini hanya salah satu merek yang ada, sebenarnya banyak merek yang lain. Kami tidak dalam rangka promosi merek ini enggak, tapi kebetulan kami sangat cocok dengan ini karena kami udah lama menggunakan merek ini. Nah kemudian yang ini produk lain dari dari lebah, yaitu Royal Jelly. Nah jadi Royal Jelly juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Jadi Royal Jelly ini kan bahan yang sangat kaya akan nutrisi. Jadi dalam dalam tubuh kita ini sangat mudah untuk dicerna. Jadi dalam si Royal Jelly ini mengandung 40 sampai 50 protein. 45% protein, kemudian 8 sampai 15% lemak, dan 3 sampai 4% mineral. Kemudian ada vitamin, ada hormon, glukosa, dan asam amino. Nah jadi ini cara minumnya seperti apa? Ini bisa dilakukan 1 sendok teh sebelum tidur. Nah, kalau saya biasanya minum ini gantian. Kalau misal malam ini pakai propolis untuk pencegahan, kemudian besoknya saya minum Royal Jelly, 1 sendok teh saya campur dengan air. Ini rasanya juga agak asam-asam gitu. Memang ada rasa asam, dan ini tidak kuat lama kalau kita taruh di luar, makanya harus disimpan di dalam lemari es. Jadi harus kita simpan terus gitu kan. Harus kita simpan. Ini merupakan produk turunan dari madu juga. Nah, manfaatnya ini sangat besar. Ini bisa nambah nafsu makan, untuk ngobatin luka. Nah, ini biasanya kalau anak-anak kami sakit sariawan, saya juga kalau sariawan saya oles langsung ini di sariawan. Rasanya sangat perih, tapi 1 hari kita oles sampai 3 kali gitu, besok paginya alhamdulillah rasa nyeri sariawan itu hilang gitu. Karena ini memang alhamdulillah masya Allah sangat luar biasa ini. Ini untuk pembuangan air kecil juga sangat sangat bermanfaat untuk pembuangan air kecil, memperlancar pembuangan air kecil. Nah kemudian terkait dengan saat ini yang lagi pandemi, sebenarnya untuk corona sendiri, memang corona hingga saat ini masih belum ditemukan obatnya, apa sih obat yang cocok gitu kan, karena memang si COVID ini kan dia dia diakibatkan oleh virus ya, jadi obatnya maka juga harus antivirus, dan sekarang dari penelitian masih belum ada, walaupun ternyata di luaran masih banyak bermunculan obat-obat yang ada gitu. Nah salah satunya, kalau dari teman-teman atau dari keluarga yang pernah
merasakan atau terkena COVID, informasi yang saya peroleh biasanya ada juga yang dia mencoba ini untuk yang ringan ya, gejala ringan. Jadi dia membuat segelas teh hangat gitu, kemudian dicampur dengan beberapa tetes minyak kayu putih gitu. Jadi beberapa minyak kayu putih diteteskan pada air teh untuk diminum selagi masih hangat gitu, kemudian diminum gitu, dicampur beberapa tetes. Dan waktu itu juga karena kami mendapatkan info dari teman dan ada juga teman yang menanyakan, saya sampaikan menggunakan cara seperti itu, dan ternyata katanya alhamdulillah dari yang hidungnya mampet itu kemudian bisa agak mencair, karena dari COVID sendiri itu kan dia untuk hidungnya biasanya mampet tuh, jadi sangat susah untuk bernafas. Nah itu kalau terkait dengan treatment menggunakan air putih. Nah kemudian untuk karena obatnya belum ada, maka dia sangat mengandalkan dari badan kita sendiri, imun yang ada dalam badan kita gitu. Jadi caranya seperti apa? Imun itu muncul kalau ada kita minum asupan makanan yang bergizinya tinggi gitu. Jadi seperti suplemen makanan, maka itu bisa membantu. Kemudian ada ini vitamin, ini 1000 mg ya, memang ini cukup tinggi ya. Dari teman yang pernah penyintas COVID juga, informasinya dia minum ini, tapi harus disertai dengan minum air putih yang banyak gitu. Jadi biar informasinya sih biar lambungnya nggak perih, tapi ya memang sih karena ini kan vitamin C ya, jadi dia minum ini disertai minum air putih yang sangat banyak. Selain ada obat-obat pendukung yang lain. Nah ini ada probiotik, memang ini tidak hanya untuk kalangan sendiri CSR. Ini infonya juga hanya seperti mirip suplemen ya sama mirip suplemen gitulah untuk daya tahan tubuh gitu. Tapi ini jamu, dia mirip seperti jamu. Nah, kalau ini ada untuk jadi disemprotkan di hidung. Jadi tapi ini biasanya digunakan untuk yang baru ada gejala flu, baru kita kerasa tuh, wah kayaknya mau kerasa ada flu nih. Nah terus disemprotkan ke hidung, disemprotin langsung ke hidung. Bentuknya seperti apa? Nah ini bentuknya nih. Jadi disemprotin. Nah ini produk dari luar, dari betadine ini. Nah, kalau betadine yang biasa kan buat luka ya. Nah ini memang dia bisa mengeliminasi hingga 99 virus, tapi virusnya virus yang untuk flu gitu, untuk flu, bukan untuk COVID ya. Tapi untuk pertama kali mungkin kalau kita langsung kerasa gitu, sepertinya dia cukup membantu, ini cukup dapat membantu. Nah ini beberapa bukan obat ya, beberapa suplemen vitamin yang harus tersedia di kita, karena memang kebiasaan kita tiap hari minum madu, kemudian ini kita campur jeruk nipis dan air hangat. Nah kalau malam kita di antara royal jelly dan propolis. Nah ini jadi itu yang dapat kami bagi terkait dengan terkait dengan menjaga stamina yang saya ingin masih dalam masa pandemi. Jadi kita harus terus dan intinya prinsipnya sebisa mungkin kita tetap melakukan pola hidup sehat, itu yang sangat utama, pola hidup sehat. Kemudian selalu menjaga yang anjuran pemerintah, bahkan 5M. Nah, kalau keluar tetap pakai masker ya, karena memang itu di luar kan dulu tidak, dalam masa pandemi pun kalau udara kotor kita nggak pakai masker aja rasanya nggak enak ya. Nah apalagi sekarang. Maka masker sebenarnya kalau menurut kami kalau di luar itu merupakan pencegahan yang sangat protokol kesehatan yang sangat utama. Jadi jangan sampai kelewat gitu. Jangan merasa wah kita kuat terus kita nggak pakai masker gitu. Jangan, karena itu sebenarnya karena saya dulu juga merasakan kalau di luar gitu nggak pakai masker, debu yang sangat luar biasa, rasanya nggak enak tuh.
terus kita harus diikuti dengan minum air putih yang banyak gitu kan. Nah, mungkin itu. Jadi mungkin dari saya itu yang dapat saya bagikan. Jadi saya tidak merasa yang paling benar, enggak, ini hanya berbagi apa yang yang kami lakukan tiap hari. Jadi pola hidup sehat itu yang utama, jaga jarak, kemudian selalu menjaga kebersihan, dan yang paling penting adalah selalu berdoa, jangan lupa sholat, karena penyakit datangnya dari Allah dan hanya Allah yang menyembuhkan. Nah, makanya kita harus selalu mendekat dan berdoa kepada Allah, dan jangan pernah menzolimi diri kita sendiri, karena tubuh kita adalah titipan dari Allah yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa sarapan pagi.